Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Asa Aris dengan video tutorial saya yang lain. Nah, kali ini saya akan mencoba mereview isi dari Borneo Schematic ya. Jadi saya akan memberikan tips dan trik yang ada di dalam fitur Borneo Schematic. Mungkin ada yang belum tahu juga. Jadi langsung saja kita login ya. Nah, di sini ada beberapa fitur dari Borneo Schematic. Yang pertama mobile phone, terus laptop MPC, smartboard, combine, Pathfinder, data word, down documentary, search, dan profile. Nah, di sini saya akan menjelaskan semua fiturnya ini ya. Jadi kawan-kawan yang baru memiliki Borneo Schematic atau yang ingin mengetahui lebih jelas apa fungsi dari fitur-fitur dari Borneo Schematic ini, silakan disimak baik-baik ya. Pertama kita klik mobile phone. Nah, pada saat kita klik mobile phone, di sini akan terjadi update and file. Nah, ini akan mengupdate apa saja yang diupdate oleh tim Borneo Schematic, karena Borneo Schematic ini update-nya setiap hari ya. Dan ada saja pasti ada yang diupdate walaupun itu hanya satu skema atau bitmap dan lain-lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan ada 4 di sini ya, dan kalau kita lihat di sini mungkin ada beberapa opsi lagi seperti ini. Oke, langsung saja. Pertama, mobile phone solution. Di sini ada hardware solution. Nah, hardware solution ini jadi fungsi dari hardware solution ya. Fungsinya ini untuk melihat jalur-jalur ya dari konektor. Nah, hardware solution ini difokuskan untuk bagian interface ya, di bagian interface. Nah, contoh di sini saya mungkin akan mengambil satu handphone aja ya, karena di sini ada beberapa handphone dan tidak mungkin kita akan mereview satu persatu. Itu akan memakan waktu yang lama juga video tutorial ini ya. Contoh di sini saya akan mengambil satu contoh Xiaomi Redmi 4A aja. Nah, kenapa? Karena kebetulan handphonenya yang familiar ya, hampir semua kota di Indonesia pakai gitu. Dan bukan berarti hanya untuk Xiaomi Redmi 4 ini aja. Ini akan berlaku juga untuk handphone yang lain. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada backcam, charger data, komponen NAND, dioda valve, front kamera, dan lain-lain. Nah, kawan-kawan juga harus tahu bahasa Inggris ya. Kenapa ya? Karena Borneo Schematic ini dia internasional. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Jadi kalau kawan-kawan juga nggak mengerti bahasa Inggris ya akan kesulitan untuk mengerjakan kasus ini gitu ya. Sebagai contoh misalkan kita charger data. Jadi kasusnya contoh casnya nggak masuk ya gitu. Nah, ini dia gambaran mesinnya. Nah, karena Xiaomi ini dia memakai papan bawah ya, berarti kita bisa buka yang lainnya. Di sini ada subboard. Subboard itu untuk papan bawah. Perhatikan di sini. Ini adalah subboard atau papan bawah untuk Redmi 4A-nya ya. Jadi kalau misalkan kita dapat kasus cas nggak masuk misalkan ya, pada saat kita ukur di sini nilainya, pastikan dulu kawan-kawan hubungkan fleksibelnya ini ya, karena di sini pakai fleksibel di sini dan di sini. Sorry. Nah, kalau kita sudah hubungkan nanti akan muncul nilainya. Nah, kalau kawan-kawan tidak memasang fleksibelnya, otomatis di sini tidak akan terkoneksi dan tidak akan menghasilkan nilai hambatan. Nah, anggaplah kita sudah pasangkan konektornya ya, kita sudah pasang dan kita ukur di sini nilainya. Nah, pada saat kita ukur hambatannya, anggaplah saja kaki yang ini, yang merah ini, hambatannya ini tidak ada nilai atau avometer tidak bergerak. Nah, bisa dipastikan bahwa dia mengalami putus jalur. Tinggal kita ikuti saja. Anggaplah saja kita ukur di sini tidak ada, di sini ada ya, tinggal jumper dari sini ke sini. Anggaplah di sini kita masih ukur tidak ada dan di sini juga tidak ada.
sampai di papan bawah yang di sini tidak ada nilai. Berarti masalahnya bukan di papan bawah ini, tetapi ada di bagian mesinnya di sini. Nah, jadi harus tahu juga jalurnya ya. Jadi jalurnya ini VBus ini untuk jalur USB untuk cas gitu ya. Di sini pun ada beberapa data minus, data plus, ini untuk koneksi USB ke komputer ya. Nah, perhatikan di sini ya, banyak juga yang masih salah sangka atau salah kaprah. Dikiranya Borneo skematik membuat jalur ini satu jalur ke komponen. Contoh misalkan seperti ini maksudnya. Nah, kalau kita dapati komponen atau test point kayak begini, didapati ada titik besar yang seperti ini berarti satu jalur ya. Nah, dikarenakan ada beberapa juga yang masih salah sangka, salah kaprah, dikiranya yang terhubung dengan komponen itu satu jalur. Maksudnya seperti ini. Coba kita ikuti ya, jalur merah ini. Nah, di sini. Nah, ini. Contoh dia terkena koneksi di sini. Di sini kan tidak ada titik, Pak. Berarti ini bukan satu jalurnya. Jangan sampai dikira kena komponen, dikira yang ini juga satu jalur. Bukan ya, salah. Nah, contoh juga yang ini. Ini kan kena juga, tapi nggak ada titiknya. Berarti bukan jalurnya, seperti itu. Dan ini, yang ini juga, atau yang ini. Nah, kalau yang ini, inilah satu jalurnya. Jadi yang ada titik seperti ini, itu satu jalurnya. Kalau yang ini tidak ada, berarti bukan jalurnya. Nah, seperti itu. Masih banyak juga yang bertanya, kiranya ini satu jalur contoh yang kena komponen, padahal bukan ya, seperti itu. Sorry. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi anggaplah kita ukur di sini. Nilai hambatannya ada, berarti putus, Pak, dari sini ke sini atau ke sini. Jadi jumpernya boleh dari komponen ini langsung ke sini atau langsung ke sini, atau bisa langsung ke papan bawah di sini. Nah, itu contoh kalau kerusakannya putus jalur. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi, untuk hardware solution ini isinya untuk melihat jalur-jalur. Bisa kita buka yang lain, contoh back kamera ya. Nah, tinggal kawan-kawan melihat di mana interface-nya ya atau konektornya. Tinggal kita lihat di sini. Jadi, kalau kita ukur yang mana tidak ada nilai, tinggal kita telusuri saja ya. Ini maksud dari hardware solution. Nah, di sini ada komponen name juga. Komponen name ini fungsinya untuk yang mungkin baru awal memakai Borneo skematik atau baru yang teknisi baru kerja handphone ya, tidak tahu nama IC-nya karena di sini kan ada banyak IC kan. Kita tidak tahu apa namanya. Tinggal kita klik komponen name ini. Secara otomatis nanti kita diarahkan nama-namanya apa. Contoh misalkan ini handsfree, berarti ini handsfree ini untuk headset ya. Jadi kawan-kawan juga harus tahu bahasa Inggris karena yang digunakan ini bahasa Inggris. Ear ini telinga, berarti di sini tertancap untuk earpiece-nya ya. Front kamera depan, chipset Qualcomm atau CPU-nya, internal storage atau eMMC, orang bilang seperti itu ya. Nah, di sini power untuk IC power. Nah, SIM card-nya ya. Ini untuk konektor bawahnya dan lain-lain. Di sini ada dijelaskan nama-namanya. Tinggal kawan-kawan harus tahu sedikit bahasa Inggris, itu aja ya. Oke, terus di sini ada dioda valve. Dioda valve ini sebentar kita jelaskan ya karena ada di tab yang lain. Nah, terus ada juga in out valve, nanti kita jelaskan. Dah, yang lainnya ini sama aja dengan yang kayak ini ya. Sama saja, bisa melihat untuk melihat jalur-jalur. Nah, ini fungsi dari ini apa? Hardware solution untuk melihat jalur-jalur. Nah, terus di sini ada bitmap. Bitmap ini ya. Perhatikan di sini ada dua kategori juga ya, ada main, ada sub. Nah, kalau untuk main ini untuk gambaran mesinnya. Anggaplah saja di hardware solution-nya itu tidak ada, hardware solution-nya nggak ada. Tapi di sini kita lihat bitmap-nya ada. Nah, itu bisa kita gunakan juga ya. Coba kita klik. Nah, kembali lagi di sini saya akan mengambil satu contoh saja ya, Redmi 4A.
untuk memudahkan kita seperti itu. Kita bisa klik. Oke, kita klik di sini. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, ini adalah gambaran mesin langsung dan di mana di situ ada jalur, bisa kita klik. Kita pahami dulu maksud dari gambaran warnanya, karena di sini ada beberapa warna ya. Nah, yang pertama di sini warna kuning ya. Warna kuning ini atau orange ini gambaran jalur ya. Nah, terus yang abu-abu ini jalur ground. Nah, yang biru ini tidak ada jalur atau not connect. Jadi apabila kita ukur yang ini hambatannya tidak ada, itu wajar karena memang tidak ada jalur di sana. Gitu. Kalau kita ukur yang abu-abu ini nilai hambatannya 00 atau short, ya berarti memang karena jalurnya nge-ground, karena jalur ground. Nah, yang ini kita klik. Nah, ini akan menunjukkan jalur ya. Kita bisa tahu satu jalurnya. Nah, perlu kita pahami dulu bahwa untuk bitmap ini dia akan terpisah jalurnya ketika dia mendapati komponen seri, contoh resistor, lilitan, filter, coil ya. Nah, itu akan terpisah kalau komponennya seri. Contoh misalkan seperti ini. Ini kebetulan komponen ini komponen filter ya. Sorry. Komponen filter di sini. Pada saat kita klik ini kan bukan jalurnya ini aja, bukan, tapi ini jalurnya ada di atas ini. Filter kan ada 4 kaki ya. Kebetulan ini 4 kaki. Nah, ini jalur ini nyambung ke sini, yang ini nyambung ke sini gitu. Nah, kalau kita klik yang ini akan diarahkan ke komponen atau satu jalurnya yang lain. Nah, bisa kita ikuti. Kalau kita ikuti, nah ternyata dia nyambungnya di sini. Nah, itu maksudnya ya. Nah, selain untuk melihat jalur ya, bitmap ini juga berfungsi untuk membantu kita penyelesaian kalau kasusnya korslet ya. Anggaplah saja misalkan kita ukur, misalkan ini kita ukur ya, nilai hambatannya 00 ya, atau yang ini kita ukur nilai hambatannya 00, berarti ini jalurnya korslet. Nah, jalur yang nyala-nyala ini atau warna hijau inilah satu jalurnya. Nah, apabila kita mendapati, nanti kan ada juga cara untuk menyelesaikan korslet ya, dengan cara pakai alat power supply yang nilai ampernya tinggi. Anggaplah saja kita raba di bagian sini. Nah, kita bisa tahu komponen yang korslet itu contoh bisa jadi yang ini, 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 dan tidak mungkin yang ini atau yang ini atau yang ini atau ini atau ini atau ini. Kenapa ya? Karena tidak satu jalur. Jadi yang menyala atau warna hijau ini itulah komponen yang satu jalur dan memungkinkan komponennya korslet seperti itu. Jadi ini bitmap ini fungsinya yang pertama untuk melihat satu jalurnya, dan yang kedua untuk mengetahui satu jalur, misalkan kita dapat komponen atau jalur yang korslet seperti itu ya. Ini fungsi dari bitmap. Oke, selanjutnya yang sub ini sama aja, ini sub ini maksudnya subboard atau papan PCB bawah. Contoh di sini saya ambil Redmi 5A karena Redmi 4A tidak ada ya. Nah, ini maksudnya seperti ini. Jadi ini gambaran mesin papan bawah ya. Jadi bisa kita klik yang mana satu jalurnya. Nah, seperti itu. Oke ya. Selanjutnya di sini ada dioda valve. Dioda valve ini ada dibagi lagi beberapa kategori. Yang pertama konektor. Nah, contoh di sini saya ambil satu contoh aja ya, Redmi 4A. Nah, kita klik dioda mode. Nah, kembali lagi saya bilang, jadi dioda mode ini ada juga terdapat di hardware solution. Nah, ada ya, tapi di sini kita bahasnya di bagian dioda valve aja ya. Nah, perhatikan di sini itu dioda valve ini maksudnya untuk kita mengetahui
berapa nilai hambatan yang ada di jalur konektor ini ya. Dan pastikan di sini perhatikan ini width, maksudnya dengan avometer Sanwa CD800A. Nah, kalau kita buka di hardware solution itu biasanya ada beberapa tipe yang memiliki bisa pakai avometer yang lain. Contoh saya buka dulu ya. Apa ya, Redmi 6A coba. Nah, contoh yang seperti ini, Redmi 8A Pro, kita klik dioda. Di sini ada beberapa avometer yang digunakan. Contoh avometer Vlog, Sanwa, Sansin, dan Sotek. Nah, dan setiap avometer ini biasanya nilainya berbeda-beda. Gitu. Biasanya hanya berbeda 30 atau 40 aja ya. Nah, itu tidak ada masalah sebenarnya dari nilainya, ya. Karena untuk dioda valve ini minimal aja pada saat kita ukur itu ada nilai di sana. Nah, walaupun nanti beda 30, 40, kita sudah pastikan nilai standarnya. Contoh LED A ini 411. Nah, kita pakai avometer Sansin nilainya misalkan 370, itu tidak masalah. Nah, itu menandakan jalurnya paling tidak nilai yang ada di avometer itu menunjukkan ada jalur di sana ya. Nah, ini maksudnya juga seperti ini. Jadi misalkan kaki 17 ini kita ukur tidak ada nilainya atau avometer tidak bergerak, artinya ya jalurnya ini tidak ada. Ya, karena memang nggak ada jalur di sini, tidak ditampilkan jalur ya. Gitu. Jadi kalau pada saat diukur seperti ini nggak ada nilai, berarti memang nggak ada jalur ya. Kalau misalkan 25, 29 kita ukur nilainya 00, itu wajar karena di sini jalurnya ngeground ya. Seperti itu. Nah, kenapa kita butuh dioda valve ini? Karena seperti ini, ada jalur yang positif, ada nilai hambatannya memang nggak ada, tapi sebenarnya jalurnya ada. Ini perhatikan. VSN ini kalau kita lihat di sini nilainya OL atau avometer Sansin itu 1, atau avometer pada saat kita ukur nilainya tidak bergerak. Ini bukan putus jalur, Pak. Maksudnya di sini memang nilai hambatannya seperti itu, bukan berarti putus jalur. Nah, kalau kita buka di bitmap ya. Jadi jalurnya itu kaki kelima ya. Di sini kita buka yang ini. Ini ada jalurnya, Pak. Nah, dan bahkan dia menuju sebuah IC. Ini kebetulan IC display ya. Nah, inilah maksudnya dari dioda mode, karena jangan sampai banyak yang salah juga dikiranya VSN ini contoh tidak ada nih putus jalur, setengah mati dicarikan jalur, ternyata memang nggak ada nilainya seperti itu. Nah, inilah maksudnya supaya kita bisa tahu, oh jangan sampai juga ini seperti ini ya. Contoh di konektor baterai juga. Contoh yang ini nilainya OL atau tidak ada nilai. Ya memang nggak ada. Jadi jangan dipaksakan dikiranya putus. Tapi memang nggak ada. Dari bawaannya memang nggak ada. Nah seperti itu maksudnya ya. Ini maksud dari konektor ya, yang dioda valve. Gitu. Kita coba lanjut di IC only. Nah IC only ini maksudnya IC-nya sudah terangkat. Contoh di sini saya ambil satu contoh yang ini aja ya. Nah, jadi ini IC-nya ini sudah terangkat dari mesinnya. Biasanya juga ada IC yang contoh cabutan kita ambil atau kita beli baru ya. Kita beli dari toko. Nah, sebelum kita pasang backnya juga kita ukur kakinya ya. Gitu. Karena biasanya kalau bangkai ini kita belum tahu apa gejalanya, jangan sampai rusak IC yang sama, kita ambil IC-nya juga. Nah, sama aja kerusakannya. Nah, inilah fungsinya juga untuk mengukur. Nah, biasanya untuk mengetahui bagus atau tidak juga bisa diukur dari kaki tegangan-tegangannya ya. Karena biasa itu kakinya koslet. Nah, coba kita ukurlah di sini ada nilainya. Dengan cara merahnya ini di ground ya, hitam di kakinya. Tinggal kita ukur satu persatu. Jadi cari kaki groundnya dulu. Jadi bisa diukur di sini merah di ground, hitam di kaki-kakinya. Pastikan nilai hambatannya minimal hampir sama nilainya. Gitu. Jadi kita bisa pastikan oh IC ini bagus, masih baik kaki-kakinya, tidak ada masalah. Barulah kita pasang. Nah, seperti itu ya.
Karena IC juga banyak korslet ya. Jadi pasang korslet ya, baiknya sebelum dipasang ukur dulu kaki tegangannya. Jangan sampai untuk mengurangi ini waktu kerja ya. Percuma juga kan kalau IC-nya sudah dipasang ternyata IC-nya korslet, ya percuma aja gitu. Sebelum dipasang baiknya diukur dulu gitu. Oke, terus di sini ada IC onboard. Maksud dari IC onboard ini sangat membantu juga ya. Contoh Redmi 4A. Saya buka Redmi 4A. Karena begini, untuk yang IC onboard ini sangat membantulah untuk kawan-kawan teknisi ini. Saya juga sering mengalami di mana saya sudah ganti IC-nya berapa kali, karena langsung ganti-ganti IC tanpa mengukur, itu kita jadinya keliru. Contoh misalkan IC WiFi ini ya. Nah, kalau yang seperti ini, contoh IC cas ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebelum kita angkat pasang IC-nya bisa kita ukur hambatannya. Gitu. Karena di sini juga ada hambatannya. Kebetulan ini terhubung ke komponen-komponen kecil. Ini agak memudahkan juga lah. Contoh kita bisa buka bitmap-nya ya. Ini IC cas-nya, kita coba klik. Nah, ini terhubung di sini, ini terhubung di sini, ini terhubung di sini, dan lain-lain ini biasanya masih terhubung dengan komponen-komponen di sekelilingnya. Nah, ada juga satu di mana IC sudah kita ganti tapi IC-nya tidak berfungsi dikarenakan kaki IC-nya ini putus jalur Pak antara IC ke IC. Contohnya misalkan yang ini. Kita klik yang ini, perhatikan ini tidak mengarah ke IC manapun, dia langsung ke IC CPU misalkan. Jadi ini kita akan sulit mengetahui apakah IC ini bagus atau tidak ya. Ternyata kita kita pasang IC yang baru tidak berfungsi dikarenakan kaki yang ini putus jalur. Nah, bisa kita lihat dari ini dia IC onboardnya. Contoh kaki yang ini. Nah, ini ketahuan bahwa di sana itu ada jalur di sananya ya. Nah, ada jalur pada saat kita ukur ini, ada nilai di sini. Pada saat jadi sebelum angkat pasang IC, ukur dulu, bisa diukur kaki-kakinya. Ini biasanya terjadi pada saat kalau kawan-kawan langsung angkat pasang IC tanpa mengukur. Nah, baiknya kalau mau gampangnya sudah angkat IC, bisa kita ukur dulu satu persatu kaki IC ini dengan melihat IC onboard gitu. Ini sangat membantu sekali ya. Jadi kalau kita bisa lihat misalkan kaki ini nilainya ground ya, memang ground. Nah, kadang juga kan kita lihat kaki IC itu nyambung satu sama lain ya. Dikiranya ini bagaimana? Biasanya kalau terhubung biasanya itu satu jalur. Contoh kaki ground biasanya itu terhubung begitu, atau kaki tegangan, atau kaki-kaki yang satu jalur itu biasanya nyambung, itu tidak ada masalah. Seperti itu. Jadi untuk IC onboard ini sangat membantu kita untuk menganalisa kalau sudah istilahnya kacau lah begitu, sudah kita ganti IC beberapa kali tapi tidak berfungsi, itu dikarenakan biasa ada putus jalur antara IC ke IC. Ini maksud dari IC onboard. Nah, seperti itu. Terus di sini ada in out fault. Nah, contoh di sini saya buka Xiaomi. Karena nggak ada Redmi 4A, saya bukanya Redmi 9 aja. Nah, di sini perhatikan, ini yang ditunjukkan adalah nilai tegangan keluaran dari IC power ya. Biasanya untuk digunakan peruntukan untuk mengukur tegangan kerja untuk IC CPU ini ya. Untuk diperuntukkan untuk mati total lah gitu. Selain ada nama tegangannya, di sini juga memiliki nilai hambatan. Karena begini, ada juga beberapa teknisi ya, yang apalagi kita ini teknisi baru sekali ya. Kita mungkin sudah dapat penjelasan dari trainer sebelumnya bahwa kalau di bawah nilainya 100 itu biasanya jalurnya bocor gitu. Nah, terus bagaimana dengan yang ini?
nilainya 0,50. Nah, ini bukan jalurnya bocor, Pak, tapi memang nilainya seperti itu. Nah, ini sangat membantu juga ya. Karena banyak permasalahan juga ini kawan-kawan, kadang dilihat nilai ini di bawah 100 nilainya atau bocor. Dikiranya IC ini bermasalah. Nah, ternyata memang seperti itu nilainya, Pak. Nah, ini sangat membantu kawan-kawan ya. Nah, selain dari ukur hambatannya ada, nilai tegangannya ini ada. Nah, kebetulan ini tidak disertakan nilainya. Tapi biasanya contoh yang ini. VA 28 POM ini nilainya 2,8. Ini 2,8, ini 3,3, ini 2 volt. Biasanya dari namanya itu angkanya di situ nilainya. Contoh ini 1,8, 2,8 seperti itu. Nah, kalau tidak ada nilainya, biasanya nilainya 1,2 ya atau 1,8 seperti itu. Jadi ini biasanya digunakan untuk mengukur tegangan kerja CPU. Dan sebenarnya tidak semua tegangan yang keluar yang ditunjukkan di sini ini keluar pada saat kita tekan on off. Karena ada beberapa tegangan juga yang memiliki syarat dia akan keluar pada saat tertentu seperti itu ya. Oke, ini bagian in out volt. Nah, kawan-kawan untuk yang ini dapatnya nanti mungkin pada saat kursus atau melihat video tutorial mati total seperti itu ya. Nah, terus di sini dioda valve sudah, kita masuk di thermistor. Thermistor ini maksudnya ya, ada beberapa kasus handphone di mana contoh di Samsung itu paling sering ya muncul kerusakan suhu terlalu tinggi, pengisian di jeda ya. Ini kerusakannya contoh ini. Ini contoh J2 Prime ya paling sering. Biasanya handphone yang sudah jatuh di air itu muncul permasalahan pada saat kita cas, suhu terlalu tinggi, suhu terlalu rendah. Biasanya ada lambang segitiga kuning ya. Nah, di sini ada komponen TH namanya. TH ini thermistor. Thermistor ini gabungan antara termostat dan resistor. Nah, itu. Nah, ya. Komponennya kalau kita lihat sekilas ini mirip dengan lilitan, tapi bukan lilitan, Pak. Ini ada groundnya pada saat kita ukur. Nah, kalau lilitan kan nggak ada groundnya ya, dia komponennya seri. Nah, secara fisik dia mirip lilitan, tapi kalau diukur ada groundnya. Dan ini penggantiannya ya. Biasanya ini kalau kita ini ya, kalau kasusnya ini kadang kita angkat saja dan kita tes, kalau masih sama harus kita ganti. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita ganti, saya nggak punya bangkaian, misalkan nggak ada bangkaian yang kayak gini, atau di handphone yang lain nggak ada. Nah, bisa menggunakan resistor 100K. Jadi cari nilai resistor 100K, ganti komponen thermistor ini. Itu bisa seperti itu, dan itu yang sering saya lakukan. Kalau yang ini sudah ketahuan nilainya berapa, 47K. Jadi gantinya nanti 47 kilo. Kalau ini 100 kilo. Nah, ini maksud dari thermistor. Nah, ada beberapa handphone ya di sini. Tinggal kawan-kawan lihat dan perhatikan di mana letak thermistornya. Oke ya. Jadi untuk di bagian mobile phone solution sudah saya jelaskan. Sekarang kita lanjut di schematic and service manual. Nah, schematic ini ya schematic, Pak. Jadi kawan-kawan teknisi ini harus tahu baca skema. Jadi kalau misalkan di hardware solution yang nggak ada jalurnya, di pip-pipnya juga nggak ada, ya harus tahu baca skema. Kalau skemanya ada ya wajib kawan-kawan harus tahu bacanya. Jadi untuk baca skema ini sudah banyak sekali ya. Sudah banyak sekali bertebaran video tutorialnya cara pembacaan skema. Mungkin yang kalau mau bisa dapat lebih lengkap juga pada saat kawan-kawan bisa kursus ya, itu akan didapatkan di sana materinya. Contoh di sini kita buka ya diagram. Nah, diagram ini gambaran diagram. Nah, kalau layout, nah ini gambaran untuk mesinnya ya. Ini gambaran mesin. Ini skematiknya. Nah, kalau saran saya ya, kalau kerja interface atau mati total apa saja, saran saya buka skema diagram, Pak. Karena skema diagram itu lebih jujur.
gitu ya. Kadang juga ada beberapa konten di hardware solution itu salah titiknya. Nah, kalau misalkan kita ukur seri ternyata salah, silakan buka skema diagramnya ini. Nah, untuk memudahkan membaca skemanya ini, bisa kita ini klik combine ya, active select ini. Nah, kita klik OK. Nah, nanti akan terbuka dua seperti ini. Ini memudahkan juga. Contoh misalkan kita mau analisa apa misalkan di bagian ini misalkan ya U071, tinggal klik, nanti diarahkan komponennya. Atau misalkan komponen ini kita mau tahu letaknya ada di mana, tinggal klik 2 kali. Nah, nanti akan dicari secara otomatis di sini. Kalau nggak ketemu, perbesar dulu gambarnya, baru klik lagi. Nah, barulah ketahuan ternyata letaknya ini ada di sini. Atau misalkan yang ini, komponen yang ini kita ingin tahu letaknya ada di mana, tinggal klik aja, Pak. Nah, tuh kan, langsung di letaknya ada di sini, tinggal perkecil mesinnya, nanti ketahuan di mana letaknya. Nah, seperti ini ya. Di skema diagram ya, isinya skema diagram, Pak ya. Jadi kawan-kawan juga harus tahu cara baca skema diagram. Oke, kita lanjut. Di sini ada sistem on chip. Sistem on chip ini ada dua, Qualcomm dengan MediaTek. Kenapa ya? Karena handphone chipset ini kebetulan yang paling berkembang di pasaran ya. Contoh di Qualcomm. Nah, selama chipsetnya atau CPU-nya itu sama, artinya cara kerja handphonenya itu sama, walaupun brandnya berbeda. Contoh misalkan Oppo pakai MSM 8917, Vivo pakai ini juga, Xiaomi pakai ini juga. Itu artinya cara bekerja hardware-nya itu sama aja, walaupun dia beda brand. Contoh ini perhatikan. Nah, sistem on chip ini skema diagramnya kita bisa katakan satu skema rangkuman. Nah, kalau kita lihat di diagram ini kan banyak ya, banyak skema di sini. Nah, kalau sistem on chip diagram ini jadi gabung semuanya, Pak. Jadi satu skema sudah ada isinya. Jadi sudah ada CPU-nya, sudah ada isi powernya, sudah ada MMC-nya, dan sudah ada interface lainnya. Nah, ini sudah ada semuanya di dalam sini ya, termasuk untuk jalur baterai dengan USB-nya. Ini lebih gampang lagi kita tahunya, misalkan dari USB masuk ke chart, keluarannya ini dan ini dan ini. Nah, ini juga kita bisa tahu nama jalur yang masuk ke si power ya, CPU, tegangan apa saja yang dipakai oleh CPU ini, dan lain-lain lah. Ini contoh MMC, nama jalurnya apa yang masuk ke CPU, atau kaki RAM-nya yang nama jalurnya apa yang masuk ke CPU, dan lain-lain. Ini sama aja dengan skema diagram ini sebenarnya. Hanya saja ini sudah dirangkumkan satu skema diagram. Seperti itu. Nah, biasanya ini skema ini digunakan para trainer untuk menjelaskan ke siswanya ya. Gitu. Oke. Sistem on chip, di sini ada datasheet. Datasheet ini jadi contoh misalkan kita buka baterai charger atau IC charger ya. Nah, kawan-kawan yang ingin mendalami ilmu hardware itu bisa membuka datasheet per IC kalau ingin tahu apa fungsi dari IC. Contoh ini datasheetnya IC cas yang ini. Jadi kaki-kakinya ada di sini ya. Kaki-kakinya ada di sini, urutannya yang mana, dan di sini ada keterangan kakinya. Contoh Fibas ini namanya ini, fungsinya ini, tipenya ini, dan lain-lain. Di sini akan dijelaskan maksud-maksud dari kaki-kakinya. Jadi kalau kawan-kawan yang ingin memperdalam ilmu hardware-nya bisa buka datasheet-nya. Gitu. Karena di sini ada keterangan semuanya, dari bahkan maksimal tegangannya berapa volt, minimal tegangannya berapa volt. Kalau dia lebih dari ininya akan terjadi konsleting seperti itu ya. Nah, ini isi dari ini ketahanan IC-nya, ketebalan IC-nya, pokoknya lengkap di sini. Kalau di data datasheet-nya kita lihat, dan kita bisa juga lihat gambaran
satu IC-nya ini. Di sini ada, jadi IC itu ada koilnya, ada kapasitornya, ada lilitan, ada resistornya. Nah, digabung menjadi satu IC, namanya integrated circuit. Nah, jadi memang dulu sekali ya, itu komponen itu besar-besar, Pak. Besar-besar. Jadi satu rangkaian blok itu disebut rangkaian IC-nya itu ada koil di sana, ada lilitan dan lain-lain ya. Nah, kalau komponen itu dipasang di handphone sekarang, wah, nggak terbayang handphone smartphone seperti apa besarnya ya. Nah, makanya teknologi sudah berkembang, jadi sudah di press komponennya menjadi IC, integrated circuit. Oke, ini fungsi dari datasheet ya. Jadi untuk yang hardware mobile phone ini sudah saya jelaskan. Nah, kalau di sini laptop PC isinya itu untuk laptop dan PC. Jadi kegunaan-gunaannya ini hampir sama aja dengan ini di handphone. Ada hardware solutionnya, ada skema diagramnya, ya, ada gambar bitmapnya juga ya, sama aja. Tapi karena kita bahasnya handphone, jadi kita fokus ke handphone. Nah, di sini ada smartboard. Smartboard ini hampir sama juga dengan hardware solution. Hanya saja di smartboard ini komponennya atau gambaran mesinnya itu lebih jernih, lebih kelihatan ya. Perhatikan contoh di sini. Nah, ini seperti ini. Jadi gambaran mesinnya itu lebih HD ya, lebih kompleks gambarnya. Lebih kelihatan jernih lah seperti itu. Dan di sini juga akan dipisahkan dari kategorinya. Konektor kamera, touchscreen dan lain, contoh kamera depan. Jadi akan di sini ditunjukkan di mana letak konektornya ya. Nah, di sini, dan dia kalau yang ini dia jalurnya satu per satu ya. Di sini dijelaskannya satu per satu. Contoh cam AVDD, jalur cam AVDD ini dijelaskan di jalur ini. Nih, tinggal kita ikuti saja. Gitu ya. Terhubungnya di komponen mana saja gitu, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini dan lain-lain. Gitu ya. Tapi kalau menurut saya lebih baik di hardware solution daripada yang ini ya. Karena kalau yang ini menurut saya ini kurang lengkap aja. Kurang ini. Malah terlihat punya tetangga ini gitu. Kalau ini ya kayak ini juga bitmap ya, tinggal bisa diklik-klik satu per satu begini jalur-jalurnya ya. Tapi paling cepat kerja kita menggunakan hardware solution gitu. Oke, di sini ada kombin sudah kita jelaskan tadi ya, untuk menggabung tools. Jadi bisa pakai skema, bisa juga gambaran bitmap pakai skema juga bisa seperti itu, dengan cara mengaktifkan combine active select seperti itu. Terus di sini ada part finder. Nah, part finder ini maksudnya ya, ini maksudnya untuk mencari persamaan IC. Contoh misalkan kita dapat IC contoh WTR 2965. Kita bisa enter. Nah, nanti di sini secara otomatis dia akan ditunjukkan berapa di mesin apa saja digunakan. Nah, di sini banyak sekali ya. Jadi kalau kita punya dapat handphone kerusakannya rusak ininya, bisa kita carikan di bangkaian yang tertera di bawah ini. Tinggal cari gitu. Kalau nggak punya bangkaian yang sama, silakan beli Pak gitu. Ya, harus beli juga gitu. Nah, di sini contoh misalkan ini komponen, kalau komponen itu IC ya. Nah, kalau misalkan konektor ya pilih konektor. Contoh misalkan pilih 4A. Nah, di sini muncul modelnya, gambarnya seperti ini ya, gambar konektornya, dan ini akan digunakan di handphone ini. Semua yang ada di sini berarti dia menggunakan konektor yang sama. Ini maksudnya, ini front cam-nya. Bisa pakai apa misalkan on off-nya misalkan ya. Tinggal kita searching. Nah, itu ya, ini maksud dari part finder. Terus di sini ada data word.
kita klik data work. Nah, data work ini maksudnya adalah firmware atau file software. Jadi baiknya Borneo Schematic ini bukan hanya melengkapi kita di bagian hardware, tapi di bagian software juga kita diberikan. Nah, kita sangat mengapresiasi untuk ini ya, sangat memberikan nilai plus untuk Borneo Schematic ini. Di sini ada untuk data laptop, data handphone, MMC file, USB, UFS file. Nah, di sini ada PC dan special filenya. Jadi kalau kawan-kawan yang susah untuk mencari firmware di Google ya, dan belum tentu tested, dan saya yakin file yang ada di Borneo Schematic ini pasti tested, karena tidak mungkin diupload ke file di sini kalau tidak tested. Nah, jadi kawan-kawan yang kesulitan untuk mendownload file, silahkan buka Borneo Schematic-nya dan buka di data work-nya. Oke ya. Terus di sini down documentary. Down documentary ini maksudnya semua kerusakan yang ada di handphone dan di search di grup Borneo Schematic di Facebook itu akan ada muncul semua di sini. Fungsinya ini sangat memudahkan kawan-kawan yang baru pertama kali belajar service atau yang baru memiliki Borneo Schematic ini. Jadi sebelum bertanya ke kawan-kawannya atau teman-temannya atau gurunya dan lain-lain, ini bisa membuka yang ini. Tinggal klik modelnya, contoh Redmi 4A. Jadi semua pada saat kita enter, semua kerusakan Redmi 4A, entah touchscreen bermasalah, baterai bermasalah, audio, ya, semua ini akan muncul di sini. Dan pada saat kita klik ini, diarahkan langsung masuk ke grupnya. Jadi kawan-kawan harus login ke Facebook dan join ke grupnya supaya dia otomatis masuk ke sana. Ini kebetulan saya belum login ya, karena ini komputer belum pernah digunakan untuk Facebook. Jadi belum bisa. Jadi andaikan dia sudah masuk, nanti akan secara otomatis ditampilkan masuk ke dalam grup Facebook dan kelihatan jelas apa permasalahan yang ada di sana. Ini touchscreen, kita klik touchscreen, jadi muncul di sana permasalahan touchscreen. Gitu ya. Nah, kalau di sini share, nah kalau share ini kalau kita gunakan fasilitas share, ini biasanya untuk kita diajarkan untuk ini berbagi ya. Contoh misalkan ini, misalkan kita gambarkan yang ini. Nah, secara otomatis nanti ini akan screenshot. Jadi share ini screenshot. Coba kita klik. Perhatikan. Nah, ini nanti otomatis juga gambar saya di sini juga akan muncul di sini. Nih, perhatikan. Ini bisa langsung kita share ke Facebook ini. Ke Facebook grupnya. Itu bisa. Jadi bisa kita juga edit di sini ya. Bisa kita edit pakai yang diberikan fasilitas oleh Borneo Schematic ini. Oke ya. Ini maksud dari share. Nah, kalau profile ini informasi akunnya, kapan registrasinya dan kapan expire-nya. Oke ya. Saya rasa untuk video kali ini sudah jelas, sangat jelas. Bisa kawan-kawan diperhatikan, sudah saya berikan trik dan tipsnya ya untuk penggunaannya ini. Selebihnya kawan-kawan tinggal ulangi videonya saja. Kalau ada yang dikurang dimengerti. Oke, salam sukses untuk kita semua. Saya Nasaris, Andais Labs.